Puji Tuhan, saudara, salam sejahtera buat kita. Malam ini kita membaca dalam catatan kitab Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 21. Oke, ada baiknya mungkin kita sama-sama saja membaca ya, ayat 19 sampai 21. Kalau sudah temukan, sama-sama kita membaca ya, 1, 2, 3 ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang yang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi saudara, ya, firman itu kata kitab Yakobus harus sampai tertanam. Jadi Yakobus menggunakan metode dalam pertanian saudara, bahwa benih itu harus tertanam sehingga bisa berakar, bertumbuh sampai menghasilkan buah. Yakobus ini saudara, profilnya adalah saudara Tuhan Yesus ya, secara daging ya, adiknya secara daging yang lahir juga dari rahim ibunya Maria saudara ya, yang dulu awalnya mereka tidak percaya dengan Kristus. Dalam pasal 1 tadi kita baca, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi sudah perhatikan, kitab Yakobus mengajar kita tentang kematangan rohani, tentang yang namanya saudara penguasaan diri, pengendalian diri. Jadi orang yang beriman tanpa mampu mengendalikan lidahnya itu dianggap belum dewasa, masih kekanak-kanakan. Kitab Yakobus sedang mengajar kita bagaimana supaya kita menjadi gereja yang semakin dewasa, semakin matang. Oleh semakin dewasa rohani adalah orang yang memiliki kekuatan, kemampuan mengendalikan lidah, dalam catatan ayat 19 ya. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi, kata tetapi itu biasanya apa? Kontras, berlawanan dengan kalimat sebelumnya ya. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Saudara, ini maksudnya apa? Ini bukan dengar firman loh. Mendengar apa? Mendengar gosip. Ya, mendengar reputasi kita sudah dijelekan orang. Ya, mendengar nama kita difitnah orang, ya. Lalu saudara, musuh menyakitin kita. Kita bilang apa? Ya, cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk bicara. Dan lambat juga untuk marah. Jadi saudara, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang semakin dewasa ya, sudah punya kematangan dalam mengendalikan emosi, mengendalikan lidah. Usia tidak menentukan ya kedewasaan rohani ya. Kematangan rohani seorang tidak ditentukan dari usia ya. Ada orang usia 40, 50, tapi rohaninya masih kekanak-kanakan, belum mampu mengendalikan lidah, belum mampu menguasai emosi ya. Sedangkan saudara, kedewasaan tidak diukur dengan usia manusia, tapi kedewasaan akan diukur dari apa? Dari perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara ingat, di bagian ayat yang kedua ini, kata menganggap ini bicara tentang menilai. Dan bicara menilai itu berbicara tentang apa? Pikiran. Jadi saudara ya, hati boleh sakit, namanya kalau kita ngalamin pencobaan, persoalan, disakiti, ditinggalkan orang, saudara ya, lalu dikucilkan, difitnah, dikata-kata yang tidak bagus. Secara perasaan saudara bahwa kita pasti mengalami sakit. Tetapi saudara, kitab ini mengajar kita bahwa orang yang dewasa akan kelihatan dari cara berpikir, lalu punya sudut pandang, melihat masalah tidak lagi dari sisinya, tapi mampu melihat saudara masalah dari sisi Allah, dari kebenaran. Itu pertama. Lalu yang kedua, dalam ayat 19, bahwa orang yang punya kematangan rohani, dia punya kemampuan mengendalikan lidah. Ya, karena saudara, kebiasaan manusia masih seperempat informasi, udah cepat dia ngomong, udah cepat dia memberi kesimpulan, cepat dia tanggap, lalu cepat marah, kata kitab Yakobus. Yang kedua, saudara perhatikan, orang yang dewasa menurut kitab Yakobus dalam standarisasinya adalah orang yang punya kemampuan mengendalikan lidah.
Selama 40 tahun umat Israel tidak mampu mengendalikan lidah. Seringkali saudara ya bersungguh-sungguh, seringkali saudara berkata-kata berbantah kepada Tuhan dan juga kepada Musa. Lidah membawa dia kepada dosa. Jadi orang kalau dewasa akan memiliki kemampuan dalam mengendalikan lidah. Sekalipun yang dia dengar itu menyakitkan. Dibilang tadi apa? Cepat untuk mendengar. Haleluya. Tapi kenapa kok jadi lambat untuk ngomong? Karena sudah dikelola di pikiran. Orang yang tidak dewasa cepat mendengar akan lebih cepat lagi berkata-kata. Kata si anu kau gini-gini, langsung baru setengah, bahkan mungkin belum setengah informasi, masih perempat informasinya saudara. Sudah mulai emosi, sudah keluarkan kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang anak Tuhan. Kalau gitu diri kita itu menunjukkan apa? Engkau dan saya belum dewasa. Kalau belum dewasa kita saudara, kita menjadi orang yang masih rawan untuk menimbulkan kekacauan dan menimbulkan masalah di mana kita berada. Makanya saudara, kalau orang masuk dalam pernikahan kalau tidak dewasa, rawan sekali, rentan sekali untuk menimbulkan persoalan. Kenapa? Antara iman dengan kelakuan jadi bertentangan. Jadi kitab Yakobus malam ini saudara kita belajar bahwa ya kedewasaan itu atau orang yang semakin dewasa adalah orang yang mampu mengendalikan pikiran. Dia cepat mendengar, dia kelola, dia pertimbangkan di pikiran. Lalu lambat dia berkata-kata, lambat. Hari ini dia dengar, minggu depan baru dia ngomong. Kenapa? Dia pertimbangkan semua. Ya, buruk baiknya. Dia pertimbangkan, dia doakan dulu, nggak ngomong dulu, nggak nyakitin orang dulu dengan perkataannya. Itu orang dewasa. Jadi kalau engkau dan saya saudara belum mampu mengendalikan perkataan ini, itu menunjukkan kita ini belum dewasa. Yang ketiga, saudara perhatikan, ciri khas orang dewasa dalam pasal 1 kitab Yakobus adalah dia mampu mengendalikan emosi. Lihat bagian yang ketiga ayat yang ke-19 tadi. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kalau bicara marah itu bicara tentang emosi. Setiap orang punya emosi. Tuhan memberi orang emosi, dan emosi itu adalah bagian dari jiwa. Tapi siapa yang dewasa adalah mereka yang mampu mengendalikan emosi. Sedangkan orang yang tidak dewasa tidak mampu mengendalikan emosi, tapi emosi yang mengendalikan dia. Maka ada banyak orang setelah buat jahat, setelah merusak banyak hal, lalu menyesal. Tapi fakta saudara tidak bisa lagi berubah. Lalu siapakah yang dewasa? Dia punya emosi, tapi dia diberikan kemampuan bisa mengendalikan emosinya. Lalu apa? Ya nggak jadi marah. Apa yang terjadi? Pengampunan terjadi. Makanya kata Alkitab apa? Iman tanpa menguasai pikiran, menguasai kata-kata, menguasai sudah emosi atau tidak setiap perbuatan dianggap iman yang kosong. Ayat yang ke-26. Kalau sudah temu sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kitab Timotius mengajar gini bahwa latih diri beribadah karena ibadah itu berguna dalam segala hal, termasuk apa? Mengubah diri. Lalu saudara, Yakobus melihat ibadah dari sisi pendewasaan. Tuhan memang saudara menghendaki kita harus beribadah. Sampai Ibrani 10:25 bilang apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu bagus, ibadah harus, ya. Tetapi saudara, Yakobus memiliki standarisasi bahwa orang yang menjadi berkat itu adalah orang yang beribadah lalu plus mampu mengendalikan lidah. Berarti orang kalau beribadah tak bisa kendalikan ngomongan. Apa kata kita? Maka sia-sia ibadahnya. Ini dalam standar kitab Yakobus, karena kitab Yakobus mengajar jemaat bagaimana supaya dewasa. Loh, kalau supaya dewasa apa? Ya, kuasai lidah. Tapi kalau kitab saudara, kitab Roma, kitab Ibrani mengajar tentang ibadah, mengajar tentang persembahan hidup harus. Lalu kitab Yakobus saudara membawa kita meningkat dari surat itu. Ibadah yang benar itu adalah jikalau lidah ini bisa dikuasai. Sampai hari lalu kan,
Firman Allah itu salah satu ada di mana? Di mulut. Untuk apa? Dilakukan, diucapkan. Kalau firman Allah ada di mulut, saya percaya saudaraku dalam Tuhan, lidah ini bisa dikendalikan. Ya, berapa banyak orang tua yang anaknya rusak karena ngutukin. Saya banyak melihat seorang tua ya manggil anaknya tidak lagi memanggil namanya, tapi kata-kata maki. Ya, makanya saya kalau lihat jemaat nggak mampu mengendalikan lidahnya, saya menunjukkan apa? Dia itu belum dewasa. Tapi usia sudah tua, iya. Sudah lama beribadah, iya. Tetapi lama beribadah, usia juga tua, tidak menunjukkan bahwa dia dewasa. Kedewasaan akan kelihatan dalam cara berpikir melihat masalah, lalu mampu mengendalikan lidah dan punya kemampuan mengendalikan emosi. Merasa dia orang beribadah, tapi kerjanya ngutukin orang, kerjanya gosipin orang. Gak mampu mengendalikan lidah, hati sakit, lidah juga keluar kata-kata tajam. Kalau kita sudah beribadah, tuntutannya apa? Lidah ini harus mengalami perubahan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita lihat selanjutnya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi saudara, orang yang memiliki cara berpikir dewasa akan melihat masalah, akan melihat pencobaan itu adalah sebuah berkat. Karena pencobaan dibilang apa? Membuat engkau dan saya jadi apa? Tekun. Lalu kalau engkau terus tekun pertahankan, maka rohanimu punya kematangan. Dan kematangan saya bilang tadi itu level dewasa. Sekalipun hati disakiti, tapi lidah ini bisa dikuasai, sehingga yang keluar dari mulut itu adalah perkataan iman, memberkati orang lain. Jadi orang kalau disakiti dia, dihina dia, lalu dia bisa memberkati orang yang melakukan itu bukti bahwa orang itu dewasa. Dia mampu mengelola emosinya, lalu yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang memberkati. 1 Petrus 3 ayat 8-9 firman Tuhan begini, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi sudah perhatikan bahwa ketika kita tahu bahwa kita dipanggil Allah, ikut Tuhan untuk mendapat berkat, lalu setelah kita dapat berkat, kita bisa memberkati dari perkataan. Kalau saya ngomong, kalau saya khotbah kepada orang yang belum beribadah, saya pasti ngajak mereka harus beribadah. Karena dalam ibadah ada janji, kamu pasti diberkati. Roti makan, air minumanmu, kau pasti diberkati. Tapi kalau mereka sudah beribadah, pengajaran jadi berbeda. Kalau ibadahmu tidak diseimbangi dengan perubahan hidup, maka sia-sia yang kau kerjakan itu. Jadi sudah kitab yang kau mengajarkan jemaat bagaimana dewasa. Ibadah diseimbangi dengan apa? Perubahan sifat karakter. Pertama apa? Dia mampu mengendalikan pikiran. Ya. Jadi saudara, orang yang memiliki kemampuan mengendalikan pikiran susah yang namanya stres. Itu bicara dewasa. Sedangkan orang yang mudah stres, depresi sudah adalah orang yang belum punya kemampuan mengendalikan pikiran ketika ada tekanan dan masalah dalam hidup. Ya, makanya kan salah satu banyak penyakit muncul dari stres, kan depresi atau dari pikiran. Salah satu diabetes, tekanan darah tinggi. Saya pikir terlalu banyak ya penyakit disebabkan masalah psikologis. Tuhan mengajak kita malam ini bahwa ya, saya hanya memberikan sebuah standarisasi, itu yang kita harus kejar. Haleluya. Artinya ini saya sudah memberikan standarnya, tinggal kita mengejarnya standar yang dibuat oleh Tuhan dalam kitab Yakobus, bahwa ciri kesudahan dewasa mampu mengelola, mengendalikan pikiran. Kalau kita belum memiliki itu, berjuanglah untuk mengejar standar itu. Kan coba kita baca ya dalam kitab Amsal ya. Amsal 16 sama-sama kita baca ya. 32 ya. Ada temu? Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang haleluya. Saudara, di zaman peperangan dulu ya, pahlawan itu berarti apa? Orang yang mengorbankan hidupnya demi kepentingan orang lain.
Di bangsa kita cukup banyak pahlawan, dan pahlawan itu adalah orang yang mengorbankan hidupnya untuk bangsanya. Ya. Sedangkan orang yang mengorbankan orang lain untuk dirinya itu bukan pahlawan, ya. Itu koruptor. Ya. Sedangkan pahlawan adalah mengorbankan hidup nyawanya demi kepentingan banyak orang, termasuk kepentingan bangsa negara. Lalu yang kedua, orang yang merebut kota. Jadi pada zaman dulu sudah tidak gampang loh merebut sebuah kota atau menaklukkan sebuah kota, ya. Pada zaman peperangan Daud. Karena kota-kota pada zaman ini, saudara, memiliki pagar yang tinggi-tinggi, ya, atau tembok benteng yang tinggi-tinggi. Kalau saudara baca kitab Yeremia atau kita tawari, saudara, cara Nebukadnezar untuk menaklukkan Yerusalem adalah menimbun tanah di sekeliling tembok. Bayangkan sudah berapa tahun dia kerjakan? Hampir 2 tahun. Ya, dia adalah negara adikuasa pada zaman itu, tapi dia bisa menaklukkan Yerusalem dalam jangka waktu 2 tahun, cukup lama. Dia harus menebang pohon di hutan, dia harus menggali tanah, menimbun terus sampai bisa menaklukkan yang namanya Yerusalem. Dan saya anggap mereka adalah orang-orang hebat yang bisa merebut menaklukkan sebuah kota. Ya, tetapi sudah perhatikan dalam catatan kita Amsal, lalu saya katakan kitab Yakobus, bahwa orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Dan sabar itu menunjukkan kedewasaan seseorang yang mampu mengendalikan emosi. Di jalanan pun kita harus mampu menguasai, mengendalikan diri, membawa kendaraan. Kita bilang apa? Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Lalu orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang bisa menaklukkan sebuah kota. Betapa hebatnya orang mengendalikan diri. Dan kedewasaan diukur dari mana? Mampu mengendalikan pikiran, memiliki sudut pandang dalam pemikiran melihat masalah, mampu mengendalikan kata-kata, dan mampu mengendalikan emosi. Dan itu ukuran seorang dewasa. Dia melebihi pahlawan, dia melebihi seorang yang merebut kota. Ada seorang hamba Tuhan mengutukin jemaatnya, dan sampai hari jemaat itu sudah susah sekali hidupnya karena hamba Tuhan itu mengutukin. Kenapa dikutuki? Karena sudah disakiti hamba Tuhan itu. Ya, saudara, ukuran kedewasaan rohani tidak dilihat dari seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta, tidak. Ukuran rohani seorang dewasa, salah satu apa? Dia mampu mengendalikan apa? Kata-kata, dan mampu mengendalikan emosi. Yesus itu adalah contoh luar biasa buat kita loh. Hati boleh tersakiti, tapi tetap dia berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka sama sekali tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu dimiliki oleh Stefanus. Ketika Stefanus juga dirajam, dia mati. Dia bilang apa? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Terimalah roh. Saudara, itu orang dewasa. Dan saya percaya ketika kau punya kematangan, mampu mengendalikan pikiran, mengendalikan kata-kata, mengendalikan emosi, percaya ini orang, saudara, tidak akan menjadi pembuat persoalan, pembuat masalah. Siapa seringkali sudah rawan dengan pertengkaran, rawan dengan perkelahian, saudara. Katanya anak Tuhan, katanya hamba Tuhan, katanya pelayan Tuhan, tapi saudaraku dalam Tuhan, amarahnya, kata-kata tidak dikendalikan. Mereka-mereka yang belum dewasa, yang selalu rawan dan rentan menimbulkan masalah. Di dalam nikah pun, yang biasa yang kekanak-kanakan itu selalu menimbulkan persoalan. Gak mampu mengendalikan lidah, gak mampu mengendalikan emosi. Yang biasanya selalu sabar itu yang biasanya selalu dewasa, atau yang punya kadar rohani dewasa. Ya, makanya saudara, ya, mari kita kejar target standar dalam kitab Yakobus bahwa dewasa itu adalah menguasai pikiran, menguasai kata-kata, dan menguasai emosi. Ya, haleluya. Kalau belum itu, saudara, itu berarti apa? Kita belum dewasa. Kita belum punya kematangan rohani. Dan ingat, kita masih rawan, rentan, saudara, untuk menimbulkan persoalan. Jadi orang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Oke, kita kembali dalam kitab Yakobus 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di dalam amarah. Amarah dengan marah itu beda, ya. Kalau sudah namanya kata A di depan sama dengan normal, abnormal, itu berarti apa? Enggak normal, enggak wajar, di luar dosis itu, saudara. Ya. Kalau orang tua marah sama anaknya karena malas, itu normal, itu sehat, itu tidak berdosa. Tetapi kalau dia sudah keluarkan kata-kata kotor, menyiksa, di luar kendali, itu namanya apa? Amarah. Dan itu dia sudah melenceng kepada apa, saudara? Kepada dosa. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Artinya gini, saudara, keselamatan tidak bisa datang dengan apa? Marah.
Pertobatan tidak bisa datang dengan apa? Dengan amarah, dengan ingat loh, kenapa orang amarah? Kita telusuri dulu, kenapa seseorang bisa amarah? Ya, ditelusuri, mungkin disebabkan satu, luka batin, akar pahit, disakiti, lalu menimbulkan amarah. Jadi keselamatan musuh, keselamatan orang lain tidak bisa dikerjakan dengan amarah. Tapi keselamatan orang lain, pertobatan jiwa-jiwa hanya bisa dikerjakan dengan apa? Hati yang bisa mengampuni, hati yang bisa berdoa. Haleluya. Keselamatan tidak bisa dikerjakan seperti penjajah menjajah bangsa kita, nggak bisa. Kalau orang mau lain selamat, saudara, ya keselamatan bisa dikerjakan, saudara, dengan apa? Dengan kebenaran. Karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Makanya saudara, kenapa banyak orang terluka? Banyak anak-anak terluka. Dan orang tua, saudara, tidak mampu menarik emosinya, mendidiknya. Bukan lagi mendidik, tapi sudah merusak. Jadi tidak ada keselamatan yang bisa dikerjakan oleh amarah. Keselamatan bisa dikerjakan dengan doa, lalu pengampunan. Amin. Kalau engkau mengampuni orang lain, berarti apa? Di dalam diri kita ada yang namanya apa? Kesabaran. Mampu mengendalikan lidah, sehingga engkau memberkati orang, mendoakan orang, sampai itu bilang apa? Musuh pun dikasihi. Ya. Saudara, hanya orang-orang demikianlah yang bisa mengerjakan keselamatan untuk jiwa-jiwa. Orang yang dendam, orang yang marah, saudara, amarah ya, tidak bisa mengerjakan itu. Lalu di bagian ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi saudara yang baik, untuk bisa firman itu sampai tertanam, harus diterima dengan apa? Artinya orang yang baik, terimalah dengan apa? Lemah lembut. Firman itu bagaikan benih, dia hanya bisa tumbuh di tanah yang lembut atau tanah yang subur. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran kepada kalangan Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki, firman itu mental, tidak bertumbuh. Firman yang sama diberitakan kepada apa? Pelacur-pelacur, kepada saudara pemungut cukai, salah satu Sakeus, perempuan berdosa, bahkan termasuk perempuan Samaria. Firman itu bertumbuh. Firman yang sama, saudaraku, dalam Tuhan disampaikan, tapi saudara, reaksi orang itu berbeda. Firman itu bertumbuh di hati para pelacur. Firman itu tumbuh, saudara, di hati para pemungut cukai yang dianggap berdosa. Tapi firman itu tidak bisa bertumbuh di hati orang-orang yang menganggap diri beribadah. Ya, maka dirinya suci. Sampai itu bilang apa? Ya, yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Jadi saudara, siapa yang terdahulu? Ya, di gereja-gereja di zaman Yesus di Bait Allah, yang dirinya suci, ya, yang pakai jubah panjang, berpuasa, saudara ya. Pokoknya selalu beribadah, tapi ibadahnya tidak ada perubahan. Ibadah yang tidak disertai dengan perubahan hidup. Bila apa? Munafik, ya. Tapi ketika firman itu sudah sederhana disampaikan, bisa kok menyelamatkan pelacur, bisa menyelamatkan seperti Sakeus, perempuan-perempuan berzina, ya, kok bisa diselamatkan. Tapi kenapa orang-orang yang sudah menganggap dirinya beribadah susah sekali menerima firman? Kembali lagi saudara, firman itu bisa tertanam kalau diterima dengan lemah lembut. Ketika mengeraskan hati golongan Farisi, ahli Taurat, Saduki, firman itu bentang. Saudara, kalau firman itu diterima dengan hati lemah lembut, lalu firman itu tertanam. Jadi Yakobus menggunakan istilah pertanian, kalau firman itu tertanam, ya otomatis dia akan mengeluarkan akar, lalu bertumbuh. Setelah bertumbuh, dia akan menghasilkan buah. Dan firman yang tertanam itu dibilang apa? Ya, bertanam di dalam hatimu, berkuasa menyelamatkan jiwa. Saya sampaikan dulu saudara, firman itu ditanam di hati, ditanam di jiwa. Jiwa itu adalah pikiran. Jiwa itu apa? Memori. Jiwa itu apa? Emosi. Tertanam di situ. Ketika firman tertanam dalam jiwaku, selamatlah jiwaku dari dendam.
Selamalah jiwaku sudah dari amarah, selamalah jiwaku saudara yang namanya apa? Dari amarah, dari kebencian, dari akar pahit. Ketika firman itu tertanam, selamalah diriku dari apa? Dari ketakutan, dari kecemasan, dari kekhawatiran. Kekhawatiran, kecemasan semua ada di area mana? Area roh dan jiwa. Ketika saudara firman itu tertanam, sudah ada iman di situ, maka ya firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa manusia. So, bagaimana cara sistem firman saudara? Metodenya menyelamatkan. Ketika itu firman tertanam di hati Anda dan saya, firman itu sanggup menjaga hati, sanggup menjaga pikiran, sanggup mengendalikan, menguasai emosi. Sehingga ketika firman itu tertanam di jiwa kita, saudara, di dalam hati kita, sanggup dan berkuasa menyelamatkan pikiran, menyelamatkan hati, menyelamatkan emosi kita. Kenapa orang tidak dendam? Kenapa orang saudara tidak marah-marah? Kenapa orang saudara tidak sungguh-sungguh? Kenapa orang tidak berbantah-bantah? Firman itu telah menjaga dan menyelamatkan jiwanya. Lalu saudara, orang-orang yang brutal, kata-kata kotor, ya, selalu gak mampu mengendalikan diri, keluar kata-kata kutuk, berarti apa? Jiwanya rusak. Pertanyaan, kenapa jiwanya rusak? Karena firman itu tidak tertanam. Kalau firman Allah tertanam di hati, dia sanggup menyelamatkan, dia menjaga jiwa manusia sehingga tidak terluka, tidak mengalami kehancuran. Ya, jadi saudara, sekali lagi bahwa ya, ciri orang dewasa, firman itu harus sampai tertanam dalam hati sehingga menyelamatkan jiwa. Kalau jiwa kita, pikiran kita loh dijaganya, dikendalikan, lalu mengendalikan perkataan dan mengendalikan emosi. Firman yang tertanam di dalam diri kita, saudara, itu mampu menyelamatkan jiwa kita dari kebinasaan. Kenapa Ishak, saudara, tidak putus asa ketika orang Filistin berkali-kali mengambil alih sumur yang dia gali? Dia tidak dendam, tidak benci. Ada firman Allah yang tertanam yang menyelamatkan jiwanya. Kenapa Daud, saudara, 13 tahun dikejar-kejar Saul, tapi dia tetap mengampuni, jiwanya tetap dikendalikan dan dikuasai oleh firman yang tertanam. Kenapa Yusuf, saudara, 13 tahun dibuang, lalu setelah tidak menjadi Perdana Menteri, lalu ketika saudara-saudara datang ke Mesir, sudah tetap mengampuni, menerima, bahkan memberikan makan dan memberi hidup mereka. Firman Allah yang tertanam di hatinya itu sanggup menyelamatkan jiwanya. Dan bagaimana metodenya? Dia tetap bisa memberikan pengampunan. Dia tidak dikendalikan emosinya, tapi dia yang menguasai emosinya. Jiwa bisa diselamatkan, saudara, ketika ada firman tertanam dalam diri kita. Haleluya. Jadi saudara, jangan sampai firman Allah itu gak tertanam, dan firman itu bisa tertanam hanya di hati yang lemah lembut. Jadi kalau engkau dan saya, saudara, hidup gak menimbulkan masalah di mana-mana, saudara, ya, ikuti standar ini. Kejarlah standar dalam kitab Yakobus bahwa kedewasaan adalah orang yang mampu mengendalikan pikiran, mengendalikan kata-kata, dan mampu mengendalikan emosi. Supaya bisa mengendalikan ini, kitab Yakobus menjawab ayat 21. Firman itu harus tetap tertanam. Jadi sekali lagi malam ini kita belajar standarisasi kedewasaan kematangan rohani dalam kitab Yakobus pasal 1, ya. Orang demikian apa? Mendapat kemampuan mengendalikan pikiran, mengendalikan kata-kata, dan mengendalikan emosi. Itu adalah ciri orang dewasa. Dan orang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ya. Itu sebabnya, saudara, kalau engkau tidak dewasa, saudara, dalam Tuhan rawan kali loh kita menyimpan kebencian, akar pahit, kekecewaan. Tapi ketika engkau dewasa rohani, punya kematangan, ya saudara, kita harus bilang apa? Ya, berbahagia jika kamu jatuh atau mengalami berbagai pencobaan. Kok nggak sakit-sakit hati lah kawan ini. Itulah firman yang tertanam. Dia sanggup menjaga pikiran, dia sanggup menjaga perasaan, dia sanggup menjaga kata-kata. Ya, saran dari apa yang kita pelajari malam ini, ya, ngejarlah standarisasi dewasa. Kalau Anda dan saya tidak dewasa, kekanak-kanakan dunia akan seret kita dan sia-sialah ibadah kita, saudara. Ya, siapa yang akan sampaikan kiranya Tuhan.